Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bagi anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran keempat tema 3 subtema 1. Fokus pembelajaran kali ini yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca dan dipahami. Kemudian, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Ayo membaca. Lani dan adiknya, Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu, ya Pak Guru mencoba membantu supaya kalian mempermudah pemahaman kalian. Diskusikan dengan kelompokmu, apa yang dilakukan Lani terhadap temannya, jelaskan. Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Ya, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya, jelaskan. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Kemudian yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Alasan Lani karena tanaman harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Ya, jelaskan. Ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan adalah kita sendiri karena tanaman yang tidak disiram akan mati sehingga halaman rumah menjadi kurang sehat. Kemudian yang kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum. Karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Kemudian yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawaban kalian. Sudah, tanaman yang kita tanam harus dirawat dengan baik agar tumbuh subur. Ya. Berikutnya, yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya. Karena memiliki hak tanaman subur akan membuat lingkungan menjadi indah dan dapat dinikmati bersama. Anak-anak, untuk mendapatkan hak, untuk itu kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedelapan, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Kemudian kita amati gambar A, B, dan C. Ya, ini Lani, ini adiknya. Pertanyaan, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, ya, menyirami tanaman baik dilakukan karena memelihara tanaman. Gambar B, membakar tanaman tidak baik karena menambah polusi. Kemudian yang C, menanam tanaman baik dilakukan karena membuat penyaring polusi alami, apalagi kita hidup di pinggir jalan raya. Baik sekali apabila kita di sekitar rumah kita ada pohon, itu untuk menyaring polusi udara. Kemudian, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Yang gambar A, baik karena tanaman menjadi tumbuh subur. Yang B, tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan karena akan menghasilkan polusi. Gambar C, baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Kemudian, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dan subur. Yang
Yang berikutnya, apa dampak bagi orang lain? Gambar A, kesehatan warga juga terjaga karena lingkungan yang sehat. Kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar B. Gambar C, lingkungan menjadi sehat. Kemudian, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Yang A, tidak. Dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar orang lain. Gambar B, ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Lingkungan hijau membuat masyarakat menjadi sehat. Kemudian berikutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajiban? Mengapa? Sudah. Tanaman harus dirawat dengan baik. Yang gambar B, belum, karena tanaman tidak boleh dirusak. Kemudian yang gambar C, sudah, tanaman harus dijaga dan dirawat. Yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Tanaman harus dirawat dengan baik. Kemudian yang B, hutan harus dijaga kelestariannya. Yang C, tanaman harus dirawat dengan baik. Kemudian ini contoh, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Ini contoh hari Senin, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman ya sebelum berangkat sekolah, seperti itu. Kegiatan di sore hari menyiram tanaman juga. Kemudian yang C, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman dan memberikan pupuk. Kegiatan di sore hari menyiram tanaman lagi. Ya, dan seterusnya bisa kalian tambahkan sendiri. Ayo berdiskusi, lihat kembali pertanyaan kamu. Akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Ya, pertanyaan yang baik sesuai topik. Ini wawancara anak ya, jawabannya bukan iya dan tidak. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Kemudian diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Antara pertanyaan berkesinambungan, bahasa yang benar, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Ayo renungkan nilai apa yang sudah kita pelajari kali ini ya. Kali ini kita sudah mempelajari yaitu nilai ya, kita harus bijaksana merawat tanaman. Kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk mendapatkan hak ya. Kalian renungkan, sudahkah kita merawat tanaman dengan baik? Ya, kegiatan bersama orang tua, sampaikan kepada orang tua kalian pentingnya merawat tanaman. Sampaikan juga tabel rencanamu untuk merawat tanaman. Kemudian anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita fokus pembelajaran IPS dan SPDB pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca dan dipahami. Selanjutnya, kamu sebelumnya telah belajar tentang padi ya pada pembelajaran pertama. Tahukah kalian bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Ya, kalian bisa mengamati, bisa baca pada halaman 31 ya, antara padi dan teh ya. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Kalian bisa dipahami ya. Untuk mempercepat ya pembahasan ini, apa kesimpulan tentang tanaman padi dan teh di atas? Padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Tempat tumbuh padi yang memiliki hawa panas, sedangkan teh di daerah pegunungan. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasan kalian. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Ya, intinya lumpurnya banyak. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Ya, jelaskan. Ya, keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini karena tanaman dalam hidupnya dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah tertentu. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Sinar matahari, kecukupan air atau curah hujan, suhu udara di tempat penanaman, kadar asam di tempat penanaman.
Kalian bisa menukarkan jawaban kalian, ini diskusi apabila pembelajaran secara tatap muka, anak-anak. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni seperti karya seni koles yang telah kalian buat. Ya, ayo berkreasi. Kalian di sini diminta untuk mengapresiasi seni. Ya, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilihlah salah satu hasil karya temanmu, tulis apresiasimu atau atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Sesuai dengan penemuan peserta didik, maksudnya sesuai dengan penemuan kalian terhadap hasil karya teman kalian. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Hasil karya teman sudah baik dan dapat dijadikan contoh. Kemudian menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Yang menarik adalah kesesuaian gambar dengan menempel koles yang sangat halus. Ya, contohnya seperti itu. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Agar lebih baik saat menempel lem jangan ada yang lewat garis. Ya, kalian bisa memberikan saran kepada teman atau kelompok kalian saat kalian mengamati atau diminta untuk menilai hasil karya seni teman kalian. Apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Ya, kalau ini matematika jadi Pak Guru lewati. Nah, ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Ya, kalian mengetahui perbedaan padi, cara hidupnya dengan teh. Ya, padi bisa hidup di tempat panas, untuk teh bisa hidup di tempat dingin. Padi juga bisa tempat dingin asalkan keadaannya seperti yang sudah dijelaskan yang di atas tadi. Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagaimana yang belum kamu pahami? Bisa kalian lihat videonya kembali. Oh, saya sudah paham nggak pembelajaran kali ini? Anak-anak, pembelajaran kali ini yaitu membahas buku paket. Jadi Pak Guru membantu kalian untuk menjawab yang kalian kurang pahami. Akan tapi kalian juga bisa menambahkan. Mungkin menurut kalian, oh ini Pak Guru kurang ini, bisa saya tambahkan. Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya. Kemudian kali ini kita akan belajar pembelajaran 6. Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca dan dipahami anak-anak. Apakah kamu ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ya, ini pembahasan penjas. Jadi Pak Guru lewatin ya. Pak Guru cari pembahasan Bahasa Indonesia dan PPKN. Ya. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan ini bahasa Indonesia yang baik untuk wawancara. Sebelum kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Menyortir itu memilih pertanyaan yang baik, yang kurang baik tidak ditanyakan. Ya, seperti itu anak-anak. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama, pertanyaan disesuaikan dengan topik, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak memberikan pertanyaan di luar topik. Kalimat pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran, tidak mengandung kalimat yang menyinggung. Sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Lebih baik pewawancara memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah wawancara. Ya. Kalian bisa baca, dipahami sebelum melakukan wawancara, ya ada 7 poin, buat janji, ya dan seterusnya.
sampai nomor 13 ya. Setelah melakukan wawancara, mohon diri maksudnya apa? Mohon undur diri, mengucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Ini kalian baca, dipahami ya. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Ini pembelajaran IPA. Sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Tanamanku bisa tumbuh dengan baik dikarenakan aku merawatnya dengan menyiram tanaman pagi dan sore hari, kemudian memberikan pupuk agar tumbuh subur. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Aku menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Selain itu, tanaman juga diberi pupuk kandang. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Terkadang lupa masukkan tanaman ketika hujan, sehingga terlalu banyak air hujan membuat tanaman kurang sehat. Maka dari itu anak-anak, kita harus lebih hati-hati ya. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Kita berkewajiban merawat tanaman yang ditanam dengan baik. Kita juga memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan pemandangan yang indah. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Pasti tanaman bisa layu dan mati karena tidak dirawat. Maka kita harus lebih hati-hati dan bijak dalam merawat tanaman atau tumbuhan ya. Ayo renungkan, setelah belajar selama 1 pekan dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6, renungkanlah hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini. Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dalam pembelajaran kali ini dari pembelajaran 1 sampai ke-6, intinya kita harus ya bijak terhadap lingkungan. Ya, lingkungan otomatis ada tumbuhan. Ya, kita harus hidup bersih anak-anak. Ya, kita hidup bersih, jangan sampai merusak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya. Dan kita bisa mengamati perkembangan tumbuhan tersebut dengan baik. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan hasil refleksi kamu dalam menanam dan merawat tanaman kepada orang tuamu. Kalian bisa mencoba yang mudah menanam tumbuhan, baik bunga atau tanaman yang lain yang bisa kalian amati dan kalian bisa ceritakan kepada kedua orang tua kalian. Oke? Cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak, jangan lupa selalu rajin belajar, beribadah, membantu orang tua. Ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu berjemur, olahraga secara teratur. Apabila ada kekurangan dalam pembahasannya Pak Guru kali ini, Pak Guru mohon maaf. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.